Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Inta Agustin. Saya dari kelompok 4. Saya akan membahas sedikit hasil makalah kami yang berjudul Tafsir Ayat Ekonomi Pertambangan. A. Mengenal Islam sebagai rahmat lil alamin. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak pencipta dan tujuan penciptanya. B. Perspektif Islam mengenai pertambangan ramah lingkungan. Barang tambahan diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dalam Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam Quran ayat Ar-Ra'd ayat 13 halaman 7, artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa atau logam yang mereka labur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpaannya dalam Al-Quran ayat Al-Ra'd dalam ayat 13 halaman 17. Selain itu dalam Al-Quran ayat Al-Hadid halaman 7 ayat 25, artinya sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasul yang padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lebih Maha Penyayang. Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan, supaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya, dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terdapat pertambangan harus didasarkan rencana pertambangan pada sistem yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap pelindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpan nahi mungkar, tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik atau ammaruf. Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian, karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran ayat Ar-Rum 30 atau 41, artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selain itu, hal ini dijelaskan pula dalam Al-Quran ayat Al-A'raf 56, artinya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.